Halo semuanya, selamat datang di ulasan sejarah kita kali ini. Hari ini kita bakal narik mundur waktu, ngelihat perjalanan luar biasa dari pendidikan Islam di Nusantara. Ini ibarat rantai emas yang gak pernah putus loh, mulai dari riuhnya jalur perdagangan maritim zaman dulu, sampai akhirnya melahirkan Jam'iyah Nahdlatul Ulama dan gerakan pelajar yang lagi kalian pelajari banget nih di materi Ken UN kelas 10 SMK NU Pamotan bab 6. Seru banget kan? Langsung aja kita mulai. Di ulasan kita hari ini, kita punya 4 poin utama. Awal kedatangan Islam, peran Wali Songo, pesantren sebagai pusat peradaban, dan lahirnya IPNU serta IPPNU. Kita masuk ke bagian pertama nih, awal kedatangan Islam di Nusantara. Nah, ngomongin soal kedatangan Islam, kalian mungkin mikirnya penyebaran ini baru terjadi di abad-abad belakangan ya? Tapi faktanya nih, catatan sejarah nunjukin kalau kontak awal tuh udah ada sejak abad ke-7. Luar biasa kan? Baru deh nanti di abad ke-12 dan 13, penyebaran masifnya mulai benar-benar mengubah wajah Nusantara sampai akarnya makin kuat di abad ke-16. Waktu di sekolah dulu, kita kan sering banget dijejali sama yang namanya teori Gujarat. Tapi, coba tebak, tokoh-tokoh besar kayak Buya Hamka dan Nakib Al-Atas itu dengan tegas menantang teori tersebut loh. Mereka ngebuktiin lewat literatur dan budaya kalau pengaruh awal Islam di Nusantara itu justru datangnya langsung dari Arab dan Persia, bukan dari India. Bener-bener ngebuka wawasan baru kan? Coba deh kalian bayangin suasananya waktu itu. Para pendakwah awal ini tuh bukan cuma sekedar penceramah, tapi mereka itu pedagang. Sambil nunggu angin laut perganti musim, mereka menetap, membaur sama warga lokal, terus ngebentuk komunitas-komunitas awal kayak di perkampungan Pakojan. Ibaratnya, dari interaksi santai warung ke warung dan dari pasar ke pasar inilah Islam tumbuh subur secara natural. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian kedua, peran Wali Songo. Siapa sih yang nggak tahu Wali Songo? Tapi poin krusialnya di sini adalah, paham nggak kita apa makna sebenarnya dari Wali Songo itu sendiri? Di kalangan sejarawan tuh ada perdebatan yang lumayan seru. Apakah mereka ini sebenarnya semacam dewan dakwah formal yang kalau ada anggota yang wafat langsung dicari penggantinya? Atau ya cuma sebatas gelar simbolis buat 9 individu paling berpengaruh di zamannya? Menarik mau dipikirin ya. Terlepas dari apapun bentuk organisasinya, ke-9 tokoh luar biasa ini bukan sekedar pendakwah biasa loh. Mereka ini benar-benar melebur ke dalam budaya masyarakat kita. Dan kalau kita ngomongin tokoh sentralnya nih, ada Maulana Malik Ibrahim yang sering disebut sebagai bapak spiritual. Beliau mengambil langkah yang super visioner banget waktu itu, yaitu naruh pondasi pertama untuk model pendidikan Islam terstruktur di tanah Jawa. Masuk ke bagian ketiga. Pesantren sebagai pusat peradaban. Coba deh perhatiin gambar santri ini. Buat kalian yang sekarang duduk di bangku sekolah, madrasah, atau lagi nyantri, tradisi ngaji yang kalian jalani setiap hari itu nggak turun gitu aja dari langit loh. Kalian itu pewaris sah dari model pendidikan yang udah dirintis berabad-abad lalu sama Maulana Malik Ibrahim. Ini adalah sebuah tradisi intelektual yang menolak untuk mati. Pesantren itu bukan cuma sekedar asrama ya teman-teman. Pesantren itu kawah candra di muka. Tempat standar intelektual tinggi dibangun secara utuh dan menjadi pusat pengabdian ke masyarakat. Nah, dari jaringan pesantren inilah lahir respons luar biasa terhadap tantangan zaman. Ingat kan materi bab 6 soal latar belakang berdirinya Nahdlatul Ulama? Waktu tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah terancam, para kiai pesantren kita nggak tinggal diam. Lewat pembentukan komite Hijaz, tokoh-tokoh pendiri luar biasa kayak Hadratus Syekh KH Hashim Asy'ari, KH Wahab Casbula, dan KH Bisri Syamsuri bersatu padu. Dan puncaknya, di tahun 1926, mereka secara resmi mendirikan Nahdlatul Ulama sebagai wadah perjuangan. Dan sampailah kita di bagian keempat, lahirnya IPNU dan IPPNU. Sekarang, coba kita lompat sebentar ke pertengahan tahun 50-an. Semangat juang luar biasa yang melahirkan NU di tahun 1926 itu ternyata nular banget ke generasi mudanya. Kelompok-kelompok pelajar yang awalnya tersebar dan terpecah mulai nyadar satu hal yang krusial. Mereka mikir kalau mereka tuh butuh satu komando di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Dari kesadaran itulah, kekuatan pelajar nasional bersatu dan resmi melahirkan IPNU di tahun 1954, terus disusul sama IPPNU di tahun 1955. Kalau kalian lihat logo ikonik IPNU dan IPPNU ini, percayalah ini tuh bukan sekedar gambar biasa loh, ada visi besar di baliknya. Logo ini melambangkan identitas yang solid banget, sebuah perpaduan keren antara semangat nasionalisme kebangsaan yang membara dengan akar tradisi keagamaan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang tak tergoyahkan.
Dan pastinya kita nggak boleh sampai lupa sama para perintis pergerakan ini. Ada Tolha Mansur dan Umroh Mahfuzoh yang menjadi pendiri sekaligus ketua umum pertamanya. Bayangin aja, di tengah dinamika awal kemerdekaan zaman itu, mereka berani ambil tanggung jawab besar buat mengorganisasi dan memimpin generasi baru pelajar muslim. Keren banget ya. Lalu, apa misi utamanya? Sampai hari ini, IPNU dan IPNU PNNU itu eksis dengan tujuan yang mulia banget. Mereka hadir untuk terus ngelanjutin semangat perjuangan Nahdlatul Ulama, ngebangun ukhuwah Islamiyah, dan pastinya nyetak generasi pelajar muslim masa depan yang nggak cuma pintar secara intelektual, tapi juga punya akhlak yang mulia. Tujuannya, supaya standar yang udah dibangun ulama terdahulu itu tetap terus menyala. Nah, sebagai penutup ulasan kita kali ini, coba deh kita renungin sebentar. Dari para pedagang samudra abad ke-7, terus ke perjuangan spiritual Wali Songo, keteguhan luar biasa para kiai mendirikan NU, sampai akhirnya nyambung ke gerakan pelajar kayak IPNU dan IPPNU hari ini adalah rantai sejarah yang utuh dan gak pernah putus. Pertanyaannya sekarang buat kalian, setelah mewarisi estafet peradaban sebesar ini, peran apa nih yang bakal kalian ambil untuk sejarah masa depan? Pikirin baik-baik ya, sampai jumpa di ulasan berikutnya.